mengumpulkan kehidupannya dan ngasih jamuan yang banyak banget. Biasa guys biasanya gitu. Yes. Itu biasanya. Ya, sok diterminekan. Ya ada ini. Lek terlalu resmi aku rada bingung mau mulainya. Jagongan salah-salahan Allah gitu. Jadi mungkin awal yang perlu saya wanti-wantikan teman-teman koyok menggunakan kekerasan ya loh. Ini tidak untuk ditiru karena memang ya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa yang tak lakukan ini ya wong mainnya bisa ngekabeh blok bos itu tadi. Nah, saya pikir tidak semua orang bisa dengan sukarela melakukan itu. Ya bisa ada saya apa istilahnya untuk saya melakukan pergerakan saya ke Amerika itu. Jadi jangan berandai-andai kayak yang dibilang Pak Peter tadi. Sopo ngerti iso ngono kasih batasan. Iso ngono sing piye. Jangan sampai apa yang tak lakukan ini lebih kebangetan ini tiba-tiba apa diikuti banyak orang terus hasilnya kita juga belum tahu terus moro-moro aku kae marahi ngono. Jadi ya saya mau yang saya ceritakan ini apa yang saya lakukan dan monggo silahkan disaring sendiri. Ini jadi di pasnya awal dewi kira-kira tatak keperang lakoni. Selain tidak tatak, ya wis kita bermain di jalur amanah. Ya, seperti yang saya ceritakan dulu sebelum saya berangkat. Nah, mungkin ada beberapa teman yang sempat ngumpul di tempat saya. Nah, itu kali kulo. Ini kan dia sakit. Nah, ya memang saya berangkat itu ya lanjut bondo. Ya, ada sepeda motor tak ikut sepeda motor. Soalnya mungkin Pak Dono sempat mendengar teman-teman perupa dari dulu berupa Tulungagung seniman ki orang wani adol-adol harus jadi seniman. Gitu, benar Pak? Iya. Aku adol motor Mas. Ya? Aku adol motor. Wong dituku sukal. Tuku apa? King kuat. Nah, itu belakang ya tuh. Malah beneran. Jadi kata-kata itu selalu melekat. Kalau nggak salah saya itu kelas 2 SMA sudah pernah mendengar kata-kata itu di pameran barang perupa-perupa yang umurnya jauh banget dari saya. Nah, saya rekam nancep di kepala saya dan ya akhirnya saya lakukan itu. Dan saya nggak pernah sebelum berangkat itu nggak kepikiran saya mungkin laku pun enggak, ditompo pun enggak, itu sama sekali tidak ada. Ya alhamdulillah kemarin pulang enggak bawa lukisan sama sekali. Cuma bawa satu memang sengaja saya gambar di sana dan saya bawa pulang dan tadi dengar itu aja. Terus Nah mungkin gini, saya tak nyambung langsung ya, Mas Adit. Kelihatannya Mas Adit kados Mas Imam kesulitan. Nah ini kesulitan. Mana tak sambung lalu. Gini, saya paham betul karakternya teman-teman PSK itu memang ada sebagian yang ke depan itu pengen jadi seniman murni, ada yang bermain di jalur aman. Ya. Makanya oleh penjenengan untuk kita semua kekurangannya apa nanti kita tutup gitu loh maksudnya. Ya. Jatuh contoh penjenengan sampai berjuang seperti ini, bisa kita prosesnya seperti jenengan tapi tidak dengan kelemahan jenengan, disempurnakan biar gitu. Ya. Saya jogo sampai
yang tak lakukan itu untuk aja orang aku melok aja Tidak, soalnya paling tidak perjalanan gini, apa yang saya putuskan itu bukan tanpa pertimbangan. Seperti yang ya mungkin di sini yang paling tahu di awal saya itu Pak Yono. Karena Pak Yono memang teman bapak, semuanya bapak saya. Jadi tahu lah saya kecil itu sediem apa, tidak pernah nakal kayak gitu. Bulogi langsung gede. Ya, yang saya ingat waktu saya masih sekolah itu Pak Yono sama Mas Roslan, dua itu aja. Yang lain masih git itu udah agak akhir-akhir. Yang benar-benar ngikuti saya megele mulai cilik itu ya Pak Yono sama Mas Ruslan. Jadi dengan segala macam pertimbangan ya dulu memang tahun 2008 sampai 2011 itu saya sempat kerjasama sama orang Prancis untuk ngirim lukisan sana. Jadi bermodalkan itu saya sedikit punya pengetahuan kemungkinan pasarnya. Jadi meskipun di sana nanti seperti apa orang Eropa sama Amerika kan juga berbeda. Tapi kira-kira kalau ini ngoten lho. BDN-nya ini. Nah, kira-kira apa jenenge senengane wong kono iki sing meskipun tidak semua benar juga. Kayak ternyata Amerika itu jiwa nasionalismenya tinggi banget. Untungnya saya itu beberapa menyisipkan budaya mereka. Misalnya ada koboi tak sisipkan di antara penari-penari. Ada saya juga sempat gambar orang Indian. Jadi iya diawali untuk gaya-gaya. Terus juga saya di sana 2017 kan saya ke sana. Itu punya beberapa teman yang ya mau support saya. Jadi yowes lah aku sebenarnya kalau jadi kalau apa seneng teman-teman semua support saya berangkat. Ya di sana ya ternyata alhamdulillah mulai teman-teman Indonesia yang ada di sana sampai Pak Konjen itu konjen di Houston sama di Los Angeles itu dukung 100% sampai ngasih tempat, ngasih makan. Terus pemerintah setempat juga kemarin pas pameran saya yang kedua itu beliau sempat datang sampai nge-share di posting di medsosnya. Rotok dedek juga dan di awal itu lukisan saya cuma pameran pertama itu laku 3 itu pun kecil-kecil tapi dengan harga yang tinggi. Dengan harga yang tinggi ya lumayan lah pokoknya tadi ya wih lah karena itu beban tak sepeda. Yang paling menarik menurut saya itu penghargaan semua. Jadi sampai pameran ketiga itu saya memberanikan diri masuk ke UTD, Universitas Texas at Dallas. Ya, anggaplah kandang macan, di sini profesor-profesor itu kayak ngomong. Alhamdulillah mereka sama nggak bisa ngomong sama. Yo, cara Jawa nih, kok iso sampai kepikiran sejauh ini dari mulai media sampai penggalian ide, kok iso sampai gini? Risetnya berapa lama? Pertanyaannya. Yo, dengan keterbatasan saya tak coba jelaskan dan bahasa Inggris diterima sampai kedua. Dengan bahasa Inggris juga menjelaskan. Bahasa Arab lah. Wah. Ya kan ngomongnya ngene to, Pak. Lek umpamane kono bahasa Inggris aku ndak ngerti, aku ya kudu bales no. Aku basa Jawa ben kono ora ngerti. Penak pun kono ngerti aku ora ya to. Podo sangar ndak ngerti. Oh, podo ndak ngerti ini ben iku. Pinter Inggris ya engkres. Ya ora, titik iso lah. Meskipun yang terus terang yang membuat saya sulit itu ketika menjelaskan
sesuai dengan teori keilmuan. Itu bahasanya kan nggak seperti bahasa normal gitu. Jadi kan bahasanya masih sangat formal. Ini rotok gaya-gaya atau depan. Kira-kira ya kalau mau ada pertanyaan. Jadi kalau saya simpulkan Mas Adit, yang perlu dihargai gaya-gaya penjenengan ini sudah mampu nembus Amerika. Proses perjalanannya itu yang perlu kita sempurnakan. Kalau barangkali ada teman-teman yang dari PSK mau maju seperti jenengan, tidak untuk pelak seperti yang dengan dawuh ning malu-malu aku bobrok ning kono malah gosok kan gitu kasarannya itu. Yang perlu kita pikirkan jauh itu seperti itu. Kemudian saya ulangi lagi, teman-teman PSK itu juga terbagi menjadi dua ternyata. Ada yang larinya ke seniman murni, ada yang bermain di titik aman. Ya. Makanya kita juga harus dari pengalaman yang penjenengan bisa menyimpulkan saya harus kemana kata itu. Iya. Menurut saya ya itu wajar-wajar saja. Cuman kalau saya lihat di beberapa lukis besar, anggaplah kayak Mas Irun. Mas Irun ini punya dua tipe karya, yang murni sama yang souveniran. Dan itu tempatnya memang kalau kamera harus dibedakan ya. Itu kan meskipun sebenarnya Mas Irun ini regane ya lumayan. Bikin pukul-pukul. Kebetulan ini pernah nyantrik di sana juga ini Pak. Iya. Artinya gini Mas. Oke, terbagi menjadi dua, tapi kedua-duanya kan tetap melakukan dua hal yang sama itu. Misalnya yang murni ya tetap jalan berkarya di souvenir karena untuk menyambung kegiatannya itu, dan yang souveniran ya disisipkan sedikit untuk yang murninya biar melatih pekaannya, biar tidak pekok itu loh. Biar harus peka biar nggak pekok. Kira-kira ngono. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya menambahkan, saya penggemar Mas Cecep dan dengan Mas Adit, memang buku-buku perjalanan Mas Adit ya seperti itu. Paknya dulu ya awal-awal waktu masih kuliah itu juga tambah-tambah juga Pak Nur itu jurusan desain grafis dan komunikasi, grafis komunikasi, salah Pak. Lari membetul dadah dalam rezeki diambak-diambak sampai taruh seperti itu. Karena apa? Pas biasanya bareng juri itu yang sering bareng saya. Nah kemudian akhirnya sekarang jadilah Mas Adit yang seperti ini. Banyak yang harus kita pelajari dari yang diceritakan tadi. Yang pertama adalah memang untuk suksesan itu diperlukan keberanian. Itu yang pertama penting. Berani adol-adol itu penisin. Keberanian itu memang sangat dibutuhkan. Ketika kita seperti misalnya almarhum Pak Uji dulu ketika dia membutuhkan sesuatu misalnya untuk hiburan, dan beli duit ya berani netel awangnya. Rame di Jawa Poti tinggi figuran seperti itu. Jadi memang keberanian itu sangat dibutuhkan. Nyali, ya, apa nyali yang tinggi. Kemudian setelah itu identitas diri, karakter itu penting. Ini yang barangkali perlu dikembangkan teman-teman di PSK, membentuk karakternya masing-masing. Kalau tahu sebuah lukisan di kanvas bahannya dari CT model itu mesti Mas Adit. Nah karakternya harus kena dulu. Iya itu penting sekali lah. Sementara kita mencari karakter ini lukisannya Mas Joko, Mas Cecep, Mas. Kadang kita masih sulit. Ada tanda tangannya, Pak. Ya masih ada dari tanda tangannya. Mantelnya, Pak. Sama identitas karya jelas ini. Oke lah, ini penting. Maka di sini sudah ada muncul misalnya Mas siapa yang model Van Gogh? Mas Sinjang, Pak. Sinjang, itu sudah sangat
luar biasa sekali, sudah berani memunculkan karakter dirinya. Walaupun dibalik kelemahan sebenarnya. Kemudian Mas Dimas juga sudah muncul karakternya masing-masing. Kemudian Munyang-munyang. siapa? Mas Anto juga dan yang lainnya sudah ini nampaknya memang mulai untuk mencari karakternya masing-masing. Mudah-mudahan nanti segera menemukan Amin. Tadi ada dua karakter. Yang pertama adalah karakter yang disampaikan Mas Adit dengan serba nikah itu, kemudian karakter yang tadi sudah aman. Iya. Nah, untuk teman-teman yang berada di karakter aman, itu kan juga apapun yang dikerjakan harus kita memanfaatkan feeling seninya itu. Feeling seninya harus kita dimanfaatkan, yaitu kita tidak boleh lepas dari yang namanya kreativitas. Kreativitas harus dapat diterapkan dalam segala lini apa yang kita kerjakan. Saya yakin sekalipun podo-podo benak netip mobil, benak-benak aneh bocah sing ngerti seni harus sing ndak. Itu pasti beda. Lek sing ahli seni noto kabel barang disawangi ya iso pena. Mungkin seperti itu. Itu kan sudah apa ya namanya, kreativitasnya dimulai diterapkan di mana saja. Demikian juga ini juga mungkin bisa ditulis teman-teman saya di sekolahan misalnya. Ketika kita mempunyai karakter seni, mempunyai jiwa seni, kita harus pandai-pandai membaca peluang. Guru pada kan wis ngono. Tapi bagaimana kita menjadi guru yang berbeda dengan teman-teman yang lain? Belum ada. Itu juga harus memanfaatkan feeling seni. Itu apa yang biasanya tidak telaten dikerjakan oleh teman-teman, kita mencoba melateni di situ. Artinya di situlah akan mendapatkan suatu keberhasilan. Kemudian terkait dengan pengalaman Mas Aktif di luar negeri seperti tadi, ada satu lagi model pengalaman luar negeri, misalnya modelnya Pak Mul, Pinang. Kalau Mas Adit tadi diawali dengan suatu keberanian sebagai tukang payu, ya alhamdulillah nggak payu ya masalah dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Mul tidak, dia sebelumnya sudah punya seorang kurator yang menginfokan di sana di luar negeri. Misalnya dia akan pameran di Australia, ya. Dia sudah punya kurator di sana. Akan diadakan pameran lukisan dari pelukis Indonesia, nama seniman itu digaungkan, wis speaker ngene. Sehingga ketika lukisan belum datang iki paribasan urung roh lukisan wis pesen sampra. Karena apa? Saking pintere kurator mengolah sebuah ide, sebuah cerita yang nanti akan dibuang ke film misalnya wis pesen. Itu salah satu cara yang lain ketika kita misalnya tidak berani spekulasi buang-buang sendiri. Tidak seperti itu. Makanya yang penting adalah membangun komunitas seperti disampaikan oleh Mas Adit. Ternyata sekalipun saat ini karena Mas Adit di sana masih punya teman-teman, masih punya kolega-kolega yang ada di sana yang bisa dihubungi. Itu yang namanya kecerdasan sosial. Kecerdasan sosialnya harus tetap digunakan. Maka termasuk kehadiran saya di sini bukan untuk memberi materi, tetapi saya sebenarnya sangat ingin berguru pada teman-teman semua. Karena apa? Terus terang di bidang seni, saya harus banyak berguru Mas Joko, Mas Bani dan semuanya. Karena apa? Saya sudah lama tidak bilang wis genti media saya. Namun demikian yang namanya jiwa seni itu tidak bisa hilang. Tetap ada dan kita kembangkan dalam bentuk karya apapun. Jadi dosen saya melihat Pak Mistaram itu karyanya sudah menggunakan media-media digital. Sering saya ajak chatting, Pak ini pakai aplikasi apa? Dulu waktu kuliah aku bisa kuliah ya tahu ini aku boleh dewe aku ya temu. Itu memotivasi saya untuk mencoba barangkali di sela-sela kesibukan mengajar di kelas bisa dengan media digital itu kita seperti itu. Tapi ini sebenarnya sudah mencoba saya terapkan. Tapi yang namanya sebuah karya itu tetap perlu mood.
nek ndene mood ki yo bawane wektu yo ndak iso jadi. Gitu. Tapi kalau kita udah ada mood, serepot apapun lalah ya tetap bisa kartu teman-teman harus tetap menjaga mood itu tetap bisa muncul. Kemudian manajemen itu juga penting, tapi disinggung-singgung juga belajar kepada teman kita Pematung Mas Dodi itu tadi. Itu karena apa? Biasanya Mas Adit bilalah biasanya konco-konco seniman tidak pakai kewarisan ilmu manajemen. Mungkin kebagian ilmu manajemen cuman ngantuk. Ilmu manajemen akhirnya diketepnya ke nyonyah-nyonyahnya. Itu strategi yang baik sehingga tetap bisa menjaga kelangsungan kita untuk berkarya. Terima kasih Pak Yono, banyak yang kita ambil daun jenengan untuk kita pribadi juga untuk kelompok terkait dengan sosial. Makanya penjenengan ikut di grup ini juga salah satu bentuk jaringan kita, bentuk hubungan sosial kita. Ada Mas Adit itu juga seperti itu. Mas Adit di sini kemudian punya jaringan di luar sana lah, kita akan ikut. Termasuk ke penjenengan juga seperti itu. Ilmu-ilmunya kita sudah dapat dari penjenengan semua yang notabene saya anggap lebih profesional untuk semuanya. Maka di dalam seni rupaan mungkin Pak Guru Yono tentang manajemen gitu. Jadi untuk kepentingan kita semua terkait mood Pak Guru, saya sendiri kalau tidak tak paksakan melukis itu juga tidak jadi kebiasaan. Yang teknikmu tidak pernah mood ngarap. Makanya mbuh 2 menit, mbuh 3 menit tetap tak siapkan kanvas di tempat saya itu. Bengi lilir, pengen nyorak-nyorak. Itu cara kita untuk menjaga mood yang gitu. Lek ngenteni mood teh enggak. Ayo rasa mayan marai. Ndak pernah ketemu. Soalnya ada keasikan yang lain. Jenuh, memang jenuh terkadang kita jenuh juga loh gambar itu. Ya kita ngecas caranya main ke rumah Mas Adit, ke rumah teman-teman yang lain. Wah, aku ya gambar. Kalau saya loh itu ini ngecas lagi. Termasuk golongan kita ini golongan seni rupa semangat. Mulai golongannya ganti, seni rupanya lali. Golongannya apa tergantung nih golongannya apa. Golongan poli, mikirnya poli Mas ya. Jebol ya. Padahal bukan bidangnya sebenarnya, tidak muncul dari hati, tidak muncul dari nurani. Kalau seni memang seperti itu. Lagi pula kita beruntung punya jiwa seni, karena kalau kita ngambil jurusan ekonomi mungkin kuliah yang takut lapar besok takut lapar yang jurusan bisnis. Tapi kalau yang urusan seni memang berat, tidak jelas masa depan negara ini wong tua yang olah gambar itu oleh masa depan kan tidak jelas juga. Tapi jangan berkecil hati, dari seni rupa itu banyak orang-orang besar itu karena seni rupa. Baik. Mau nambahkan Mas. Monggo. Alhamdulillah saudara-saudara PSK bisa datang. Saya sangat berbangga apalagi seorang Mas Adit bisa meluangkan waktu, Pak Yono sebagai penasehat di organisasi kami PSK, Mas kan sudah datang juga. Jadi Mas Adit segala kekurangan saya mohon maaf, dan masuk pada intinya bahwa saya punya anak dulu ceritanya pertemuan ini. Mas Adit itu berangkat itu memang berangkat dari kegilaan, itu teman itu sudah sampaikan, dan dari situ saya berkesimpulan dalam satu waktu itu Adit itu punya sesuatu untuk PSK. Makanya saya sudah izin sama Mas Jaja bahwa punya niat untuk oleh-oleh apa yang terdapat dari Adit untuk kita. Nah, sementara Pak Yono juga melengkapi dengan manajemennya, melengkapi dengan apa yang harus kita lakukan sebagai proses perjalanan proses ini terus kita lakukan, jangan sampai itu sasana. Hubungannya dengan Mas Adit, saya mau bertanya bahwa Mas Adit dulu juga berangkat dari warna ya, terus artinya dikalah pemilihan pada material CD itu juga sangat bukan hal yang mudah karena sifat CD yang monokrom itu. Karena kalau sudah bermain warna masuk monokrom itu juga
perwakilan apa yang mau divisualkan pada kanvas itu juga ada kesulitannya tersendiri. Itu dia ambil. Jadi gini, pertanyaannya dengan datangnya Mas Hadi ini saya mau kupas untuk saya juga teman-teman, bagaimana proses pemilihan itu jadi ke CP, apa latar belakangnya Mas Hadi. Saya yakin kalau pemainnya sudah sampai lewati dan akhirnya pemilihan CP itu sampai jadi ke Amerika. Jadi ini tujuannya kita mengeksplor, kita tidak harus cap gitu loh, maksudnya gitu. Medianya. Iya, medianya tidak harus cap. Monggo nanti dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan menyusul gitu aja. Sebenarnya saya pakai media CT itu karena kepepet awalnya. Jadi 2013 itu saya hancur, nggak punya apa-apa sama sekali. Hancur yang keberapa ya itu ya? Terakhir. Oh, yang terakhir ya. Sampai saya sempat ngekos karena memang nggak punya apa-apa sama keluarga, harus malu. Terus akhirnya di saya buka warung dengan ngoyonya, saya buka warung dengan ngoyo itu. Buka warung berarti kan saya beli cat jelas Miskin. wis sangat amat Kafir miskin. Jadi kafir. Saya alhamdulillah sudah melewati media apapun, termasuk digital saya juga lama. Mungkin Pak Yono pernah ingat waktu di Apollo Lama. Apollo Lama orang-orang belum pernah orang-orang menerima lukisan digital itu masih berat. Lukisan gambar rapi derajat jadi apa yang saya lakukan itu seringkali nggak sesuai dengan aturan di teman-teman gunung aku. Sampai ke 2013 saya jatuh itu saya stuck, nggak punya karya, nggak punya apa-apa. Saya sempat bikin karikatur kartun tentang Doropolo di liputan Jawa Pos pernah ada. Saya di tempat diliput. Tapi akhirnya saya merasa karena ada sesuatu nggak berhasil. Terus waktu itu saya di warung pakai pincu juga nggak enak, pakai krayon nggak enak, pakai cat jelas nggak kuat beli. Diam itu ada sisa CD itu tak coba besok kan pada saat itu cuma pakai kertas A4 itu rasa nyaman. Nah, momen pertama kali saya nyoba produksi banyak itu pada saat itu ada acara pameran tentang budaya Tulungagung di Surabaya. Itu yang bikin acara Dinas Pendidikan. Nah, saya di telepon itu sebenarnya karena warung kopi saya. Ayo Mas, ramai ini acara. Ya wis udah. Nah, sampai sana itu saya bawa lukisan itu beberapa tokoh, salah satunya Pak Sadi. Nah, ternyata teman-teman di warung kopi saya itu kan ada banyak wartawan. Nah, itu disampaikan ke Pak Sadi. Di Surabaya tiba-tiba saya siang-siang dicari Pak Sari, diparani ke tempat nginep, saya temui di DPR provinsi waktu itu ya. Siapa? Pak Sari. Sari Mulyo, Bupati. Enggak, Mas itu waktu sudah jadi bupati dulu. Bupati 2016 kalau nggak salah. Itu di tahun ini, jadi ini Raiku di apa blonjone CT ki ndi sampai bilang gitu, istilahnya gitu saya banget. Ini Pak, ya wes iki sesuk terno. Itu pertama kali lukisan saya dibeli.
CT. Jadi dibeli 1 juta, saya ingat benar. Nah, Pak Mariotonya Mary, aku bisa nih, kan bisa dong. Aku 750, aku sih ingat banget. Nah, habis itu dengan adanya itu kan saya mulai tahu, iya kita kembangkan. Saya mulai beli kain, tak proses sendiri. Pada saat itu masih pakai lem kayu sama semen putih. Nah, gagal sampai 10 tahunan lebih saya gagal pencarian. Jadi ternyata yang lama-lama itu yang sebelum saya nemu itu ada yang lontok, ada yang ngabut, pokoknya nggak clear, nggak sesuai dengan keinginan saya. Sampai akhirnya saya menemukan itu di tahun 2017. Saya itu pameran di warung saya sama teman-teman orkes tanam. Barkui ketemu Pak Edi Dewa, lukisan apik. Aku iki arep dijak pameran yang Amerika itu belum. Iya Pak, dari pada saya Dewa itu siapa? pelupa dari Wita. Oh ya. Gedeng lho, kuwi apik kuwi dadi. Itu yang Amerika seleksi wani Anton Pak. Jadi saya melewati seleksi itu 2017 bulan September saya pameran di Amerika. Di situ wis terus sampai sini. Ada saat 2018 jenuh saya. Kok panggah warna coklat. Akhirnya muncul gambar, jadi tak kasih cat dulu, terus tak tumbuhi kopi. Tapi setelah selesai, ya puas saya. Secara proses saya puas. Cuman saya berpikir lagi, kalau caranya begini, jadi kemarin kopi di mana? Balik lagi ya, Bu. Jadi di situ saya akhirnya menemukan bahwa dasar-dasar seni rupa itu bisa dimaksimalkan di warna monokrom. Jadi tingkat kemenarikannya juga bakalan lebih karena karakter kopi yang sangat berbeda dengan penggunaan cat. Sekarang terus tak gali banyak saya menggali dari materi riset-riset tak lakukan, kayak misalnya pengen ke candi ya ke candi, pengen golek referensi tahapan-tahapan apa untuk mengisi materi di kisah saya harus belajar kira-kira kayak gitu untuk pertahanan sampai sekarang ini ya gitu. Besok sembuh. Artinya memang perjalanan ini tidak cepat dan tidak mudah. Jadi apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara PSK mungkin ini memang main-main, tidak kerja ecek-ecek gitu. Itu memang dalam prosesnya itu tidak ada yang mudah gitu. Jadi kami ingin membangun diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa memang kita pada satu ranah proses, dan itu memang sangat perjuangan. Jadi gitu. Untuk teman-teman PSK juga saya ngomong diri sendiri sebenarnya. Masalah di Amerika ternyata juga ada koneksi tertentu yang ada di jalan, ya minimal ada inilah ya, tidak mungkin kita sana menurut betul tidak kenal siapa-siapa itu juga tidak mungkin ya. Jadi pembedanya pasti ada sih ya, pembedanya karena materialnya kopi gitu ya. Jadi mungkin media-media yang lain kalau saya tahu di media sosial juga ada yang keluar, ada yang keluar, ada yang itu bisa. Makanya ini saya memancing kreativitas teman-teman juga, kami juga, saya juga mungkin apa yang perlu barang sampah atau barang yang banyak melimpah di sini kan bisa saja gitu loh Mas. Ya itu mungkin teman-teman yang lain tolong Mas tadi dikupas sampai elek. Kurang cukup berjalan. Jangan-jangan juga perlu dengan terima kasih Mas. Kelihatannya saya juga bangga dengan mahasiswanya jenengan.
sudah diapresiasi Pak Yono tadi. Van Gogh-nya PSK. Itu sesuanya niku, Pak. Mungkin dikawal ke Amerika gitu. Online. Jadi Mas, Dia menemukan karakter. saya di Tulungagung itu belum menemui seseorang yang punya dalam tanda kutip keahlian tapi murah ilmunya. Ada sesuatu sekat ketika kita orang-orang menempatkan pada eksklusivitasnya, profesional sudah tua, sudah ini pro banget. Jadi kami yang junior ini sulit masuk, tapi Mas Adit di situ tidak punya. Jadi kuliah jurusan seni rupa kok. Jurusannya seni rupa. Ora. Tidak mikir ekonomi, sing bisa pelit-pelit iki bro. Ilmune diambil alih. Jadi Mas Adit Lalu pelit malah ya. ngobrol sama saya tentang waktu yang tidak resmi juga. Wah, kayak rokokmu. Karena beliau ini kok iso semurah itu ilmu kok Beliau itu satu pergerakan untuk dengan rupanya, kedua mencari tandem. Nah ini kesempatan bagi kita semua. Bukan masalah salah satu gurunya, bukan. Kalau penjenengan punya mentor yang lain mungkin ya monggo, tapi ini kan kesempatan kita untuk membesarkan pergerakan PSK ini tidak pada ranah sempit gitu, maksudnya gitu. Jadi pertemuan ini memang ini tujuan saya jauh ke depan, visi saya visioner ya, visinya harus jauh gitu. Nanti entah hasilnya masalah nanti itu. Jadi terima kasih Mas Adit tentang sampai Cincang sekarang sudah Punya kayak karakter, apresiasi ya Pak Yono. Ngono nek dikorone sikile ngene-ngene. Terakhir aslinya wanita itu. Singapura dinas saya kudu isi jeneng dulu. Itu bukan pencapaian, itu masih proses. Proses, Tahu, ya, nggih. sampai Leres. sana. Dan itu masih saya setrap. Ya itu, jadi ya syukur. Disekrap atau disetrap? Musik keras. Lurus nih. Ya moga PSK ya sesolid ini dan semakin solid karena berdiri kita 2 tahun ya Pak Jab ya. Nah, pada titik ini 3 tahun. alhamdulillah Karena sebelum COVID guys. bukan kita cuma bangga pada titik yang tinggi, bukan, tapi kita bertugas untuk mempertahankan dan mengembangkan. Makanya Pak Yono mau hadir, alhamdulillah Pak Yono sebagai partner saya, ternyata di luar dugaan kita Pak Yono itu punya trik tertentu, sudah berpengalaman untuk meng-share ini loh pelukis, ini loh pelukis. Alhamdulillah memang posisinya sebagai penasihat pas. Lagi pula gini ya untuk teman-teman, Mas Adit datang ke sini bukan berarti menggurui Mas Adit. Untuk memotivasi kita. Memotivasi saja. Kalaupun ingin tukar kawro, pengen tambah monggo, Japri juga tidak apa-apa. Monggo. Dan juga tidak harus ikut Mas Adit. Aku nggak cocok kalau dengan Mas Adit. Ya sudah kerjakan, tapi paling tidak bisa memotivasi. Ya, itu. Karena juga ada yang jadi korban motivasi. Yang ketemu saya di tempatnya Jus Tommy, akhirnya sekarang jadi terus kobong. Ceritanya lucu Mas gitu ya. Akhirnya betul lagi. Saya tuh vakum gambar puluhan tahun. Ya, karena ya tidak dikoncok kalau yang Bandung itu apa loh yang gambar ini. Padahal sering olah pesanan ya. Akhirnya Pak Joko. Iya Mas. Enak pesanan no, Mas gara-gara niki tapi kosong ono aja tanda tangan ini. Iya ngono iki. Kok nangan? Bener nih, bener. Cek ndek karya duwe, coba tanda tangan. Akhirnya suatu ketika saya tuh dapat kesempatan pameran wisata. Waduh, mulai wisata kali Mas Indro. Pameran di Gor. Mosok mek ngene tok. Saya jualan pamflet tentang desa kita, tentang desa Gor. Mosok mek adol pamflet ngulung pamflet. Kayak atraksi wisata apa? Gambar ya, saya itu pesen kanvas kecil-kecil seukuran itu, ratusan Pak. Tumpuk gitu. Mas Andi bikin itu plat yang diukir itu. Jadi di sana tuh kami atraksinya itu gambar sama ngukir itu. Akhirnya laku Mas, laku. Tak jual 50, 30 wes, laku. Adol kacang lah. Ketahuan orang dinas pariwisata. Wah, iki pinter gambar. Kuwi tak gandeng nek karo Adit.
ceritanya kita murid tak telepon ketemuan di Tommy. Akhirnya sampai saiki gambar. Masalah edan ya. Ceritanya seperti itu. Monggo Mas Guru. Pertanyaannya mungkin anak-anak. Oh iya, aku punya utang. Pertanyaannya Mas Inu. Waktu di Israel. Kali kan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya simpel sebenarnya. Pas neng bulan neng Amerika ini yo menemui kolektif seni Oh iya, yang ya mungkin bermacam-macam, salah satunya yang punya karakter bermacam-macam background. Wong neng omah kuwi laundry, tapi seneng gambar, apa polisi. Mas Yono, Seraya itu program event kami bulanan untuk menggelar karya di Ember Toko. Jadi itu tidak ada transaksi, tidak boleh. Tapi kalau terus diisi diskusi seni, Pak, gitu loh. Tujuannya Mas Cecep sih bilang kalau ada transaksi seni nanti kita level kita menurun gitu, kayak jualan pisang ini bukan. Tapi kalaupun ada, kita tata di balik layar gitu loh. Atau busuknya. Ada saya pertama di rumahnya Om Amok Prapatan, MPR itu aku izin situ, jadi gelar gitu. Orang nggak peduli, lampu merah tuh lihat, nah itu mulai jembar. Jadi itulah pergerakan yang idenya juga dari Mas Unu dulu. Mas ngopi-ngopi wajib ya, karya-karya diskusi seni gitu. Ya wis jadi alhamdulillah. Itu Pak ya, monggo. Tentang pertanyaan itu, kalau yang saya lihat itu tidak terlalu banyak karena karakter masyarakat Amerika pun kan egonya tinggi. Jadi mereka mungkin ada beberapa yang saya lihat itu yang bisa bareng kayak gitu itu anak-anak yang seniman jalanan. Dan anak seniman jalanan di sana itu banyak yang memang kuliah di seni rupa. Jadi makanya sak mau pakai grafiti mesti toto kabeh karena mereka punya latar belakang akademik dan untuk mereka kan kuliah gratis, kuliah malah ada yang bayar juga. Kuliah itu nyambut gaya ya, kuliah itu nyambut gaya ada. Terus kalau yang memang untuk pergerakan kayak gitu yang ada itu orang tua-tua. Jadi ada namanya urban skater. Itu komunitas orang tua-tua sing biasanya OTS. OTS dipasang. Saya juga sempat ikut satu kali dan anggotanya itu dari berbagai negara. Jadi pendatang itu. Tapi lebih dari 50% umurnya tua-tua. Tapi sih nggak ganteng Mas. Tuyuk ini tapi bisa. Ini nggak pasak yang keren. Ini bisa gitu. Oh, iya malah. Pertanyaan nih, bagaimana tanggapan atau respon beli mereka dengan jelas sesuatu yang sangat baru, nggak pernah terpikirkan oleh mereka. Padahal mereka juga sudah mulai mencari media alternatif. Jadi yang sempat saya lihat anak muda itu ada buat instalasi itu bekas Sing sampo. Tempat isa-isa. Terus vokal. Tempat isa-isa. Koyo wastafel tapi sing ora. Itu ditata sedemikian rupa jadi image kita itu kayak cekungan sing buat skateboard, terus ada patung-patungnya kecil-kecil api. Nah, mudahnya mereka ya kan karena mereka hidupnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu, media yang ada seperti itu, jadi hasilnya kan juga hasil modern. Mereka nggak bisa lagi berpikir tentang masa lalu. Mungkin ini candi sih ada, terus kehidupan kulturnya beda. Kulturnya beda. Cara berpikir, pola pikir juga beda. Iya. Sedikit cerita dulu. Saya itu kuliah di seni sampai 2015.
lukis itu gila-gilaan. Jadi rumah saya itu penuh lukisan. Kalau Mas Cecep kesana kan lukisan tok Mas ya. Dari depan sampai belakang sampai pawon sampai buri pawon itu isinya lukisan. Itu 2015. Akhirnya stop vakum sampai PSK berdiri lagi. Sampai saya diajak Mas Cecep, ayo gambar lagi, sampai saya diajak ke rumahnya Pak Joko, diajak ke seniman Trenggalek, diajak ingin ayo toh lukis ini. Saya belum ada motivasi untuk ke sana. Pas ketika PSK Dudo yang anggotanya terus berkarya, wah Bandung ini Mas Yo, aku pengen berkarya. Tapi tiba-tiba bukan saya kembali ke lukisan yang berwarna pakai cat, cat minyak atau cat akrilik dan sebagainya, saya malah ke pulpen Mas. Jadi monokrom. Terus monokrom itu yo semau saya, ngurat-urat pokoknya nanti jadi, pokoknya gayaku wis ekspresionis banget lah, skuet dan sebagainya. Terus sama aja dikomentari, kayak gini ki, piye toh, ora halus, kasar lem gawe kok, nawat banget, jadi ndak ada kedalaman dan apa ya, dimensinya ndak ada. Terus saya lagi Mas Huda, tiba-tiba saya tahu Mas Huda karyanya dengan scribble hampir sama seperti saya, halus. Tapi kudu aku Mas, aku ndak iso nih. Aku gaya aku gini. Pertanyaan saya, apakah saya salah Mas dengan gaya yang seperti itu? Apa saya harus bertahan atau saya kembali lagi, ataukah saya harus menyempurnakan cara saya? Tapi saya sendiri tidak suka, ngoten. Bagaimana niku? Mungkin tanggapannya lah. Kalau saya, menurut saya ya nikmatin aja ya. Nyaman mana? Itu nanti masih menemukan sesuatu yang baru. Ini sebenarnya ya, tak lakukan ke Mas Anto. Mas Anto itu pada titik tertentu, bukan satu dua kali, berapa kali itu mentok, tak ganti nih ya, enggak terus no. Engkau mesti nemu sesuatu sih hanya. Ya Mas, pada satu, makanya setiap kanvas itu ada pelajaran sendiri gitu. Itu bahasanya. Satu saat karena kami masih belajar teknik yang palet, bayangan saya tidak bisa mewakili apa yang saya inginkan. Dan itu mentok. Waduh, kok kaku gini, kok wakuin menurutku. Terus akhirnya aku telepon, Dik, aku kacau ini. Terus ternyata benar, setiap langkah kita ke depan dengan tidak, atau penjelasan tadi aku kudu balik apa enggak itu, enggak diteruskan, ternyata banyak kejutan. Oh ini maling ini gitu. Karena itu yang saya Mas Adi tahu biasa gini, ini mentok dengan mau gradasi yang halus, enggak iso aku dengan palet. Ya terus sak dadi sak terus. Akhirnya tak tinggal dulu. Besoknya lagi main lagi, pandang dulu, oh ya wis cedok ini terus pelan-pelan, bener harus terus gitu. Mungkin kalau saya mau nambah, kenapa saya komentari ini kok kasar kok, kan tidak halus Pak Huda. Kami lebih condong ke realis karena aliran saya juga perapat realis. Jadi ketika disuguhi yang non realis, kasar, corean kasar, saya tidak bisa menerima. Tapi kalau itu nyaman untuk sampai ya lanjut, yang seperti itu toh. Kalau saya kebetulan wis gaya apa, gaya dada, gaya kata wis tau lakoni Mas. Beneran. Saya main meskipun ning ati ra penak dolanan abstrak wis pernah. Tapi saya nggak nyaman. Balik lagi ke realis. Saya dekoratif pernah, bulan lagi. Nah sekarang ini realis sama dekoratif tak gabung. Jadi secara objek bentuknya dekoratif, tapi realisnya masih untuk apa teksturnya itu kan masih tak gabung. Itu lanjutan. Terus gini Mas, pertanyaan saya itu begini. Saya menyetujui lanjut karena dengan lanjut ini kan menemukan karakter jenengan. Panjenengan sudah mulai merasakan aku yang model halus itu tidak nyaman. Nah itulah sudah mulai muncul karakter jenengan dengan model yang seperti itu.
monggo silahkan dilanjut sampai akhirnya apa yang Menemukan memang karakter tadi. ketika kita berkarya, ketika kita bicara sebagai seniman, ojo mikir itu kok payu apa ora wong demen apa jangan. Yang penting kita sebagai pelukisnya kita merasa puas. Jadi kalau kita diantui oleh kok payu ini apa itu wis ndak murni lagi pikiran seninya. Maka sebagai pikiran seni harus yang penting bisa mengungkapkan perasaan atau jiwa kita itu. Maka ketika panjenengan menemukan kenyamanan dengan model apapun, itulah nanti karakter yang saya maksudkan tadi akan terbangun dengan sendirinya. Nggih, ngeten. Saya tambahin lagi. Saya juga sempat gini. Lagi diskusi seni nanti. Aku sempat gini. Gatel wong. Karena gini, mohon maaf, aku yang batin gitu. Lah karyanya Andi diapresiasi seniman. Coreane sapa iki kok maut. Aku yo gumun padahal aku tidak suka. Lagi kok malah diarani apik lah ngono. Kan kejutan dong ngono iki. Yang kita yang tidak terima ada orang lain yang mau menerima. Jadi dengan aliran apapun nih penikmatnya sendiri. Aku gumun Mas. Padahal aku tidak suka sama sekali dengan teknik nyoraknya. Tapi kenapa si orang pelukis ini mengatakan ini bagus, ini berkarakter? Ya, betul itu. Aku telepon sampean toh. Nah, karyamu diapresiasi ya, sopo wis enek pokoknya. Tak telepon nih, aku tak telepon. Karena ya seperti itu, makanya aku iki hal apik aku sih ora. Kenal, ternyata penikmatnya itu masing-masing. Jadi tidak usah minder dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau saya jujur, aku sih wedi Mas cara bernormal. Ini sekolah ini gambar orek-orek anak gitu. Iki aku urung iso ngilangnya, jujur. Berarti enggak dulu kayak aku orang duwe. Belum. Jujur ya. Seperti yang dialami Mas Dimas, tapi ternyata beda Mas. Itu di Lotus Pak Cek. Sampai cerita Mas Adit waktu itu telepon ya. Jadi gini. Lukisannya sing itu loh, batu-batu itu. Jadi pemirsa itu Mas, waktu di gor lah, lukisan itu mak lor ndak mau nyaman. Ketika itu mak datang lagi sampai 4 orang, pergi 1 tambah 2, terus itu kepuasan minta gitu. Itu kepuasan minta ampun. Jadi memang ya beda lah sudut pandangnya kali ya. Seni. Mas Dimas dilanjut. Nggih, ngeten. Sebenarnya beralasan karena itu karakter, apakah kita itu mempertahankan karakter misalnya gini, awakmu kudu gambar iki luwih halus neh, tapi itu bukan karakter saya. Nah, apakah karakter itu bisa dibuat alasan Mas Adit? Gini Mas, Kita menolak saran orang lain gitu. Aku tak cerita dulu. Nggih. Penyakitnya perjalanan seni rupa dalam perjalanan itu memaksakan diri, memaksakan diri. Artinya tidak nikmat. Aku pengen koyok kain, dan nanti yang melihat pun, tapi insya Allah saya enggak. Banyak orang-orang yang senior itu kui orang ngono, dia tidak melihat latar belakang si pelukis tersebut. Sekarang tak tanya Mas Anto sama Sincan, lek umakso ini Jan Dipisui. Lah maksud dipisui. Sumpah tak eling-eling. artinya gini Mas, masing-masing itu punya sisi, ya mungkin tak bahas apa ya. Aku ketemu pertama kali Mas Sincan ini di gambar kucing. Cuk, ini gambar apa ini? Ya moro-moro telepon aku piye? Lombo sak karepmu. Akhirnya tak aja terus. Yang gambar kucing itu saya tahu persis kedalamannya masih nol. Berarti kan metode saya harus mengenalkan dia terhadap kedalaman mata. Ya wis, tak setrap kongkon gawe tumpuk. Saiki kembali kalian. Yang ini. Artinya gini Mas, dari
kelemahan itu sebenarnya bisa diangkat, dibalikkan. Jadi cerita aku sendiri, aku berlatar belakang desain komunikasi visual yang biasa menyajikan gambar-gambar iklan, poster yang penikmat harus tahu apa yang saya maksudkan. Sementara di seni murni tidak seperti itu. Tidak semua harus tersampaikan dengan gaya yang mereka dengan sempurna. Bahkan kalau misalnya ada satu lukisan dan semua kita punya persepsi yang berbeda, itu saya mungkin merasa itu sebuah keberhasilan. Membalikkan saya dari poster atau ilustrasi itu menjadi sebuah karya seni lukis, itu saya juga berjuang. Belum terlalu lama saya bisa menerjemahkan menjadi sebuah lukisan. Mas Dimas belum selesai. Oke, sepertinya kok belum terjawab Mas. Iya, belum jawab Mas. Iya. Apakah alasan karakter itu loh Mas? Apakah alasan karakter kita menolak informasi dari orang lain? Jenengan bablas saya tanpa butuh alasan apapun. Kalau jenengan sudah tetap Nggih. mantep hati, ora butuh alasan. Aku gambarnya ini, aku ini. Berarti itu tidak salah ya Mas? Enggak. Yang salahnya orang gambar. Iya Mas mau. Mau menambahi Mas, ketika menjenengan idealisme buat pegang, Nggih. nanti buahnya kejutan Mas. Serius loh. Wis ora usah ngrungokne reno-reno. Kaya wis kupinge wis kandel. Sing salah kok gambar alasan garap rapot ngene kali. Bukannya Alasannya PPG. Alasan biar rapot. Terpaksa wis. Timbang aku situ dipisuin. satu-satunya jalan apa sudah? Dan ini kasus ya, pernah saya berpikir tentang Shinchan itu ya, karena menciptakan karakter itu pada titiknya awalnya itu kenyamanan, itu harus nyaman dulu gitu. Maka saya melihat Shinchan gambar, betapa rumitnya prosesnya, sampai pertanyaan itu tahu omongin Mbak Joko, Shinchan itu nyaman apa enggak gitu loh. Shinchan itu nyaman apa enggak? Tapi alhamdulillah kalau nyaman ya mau lanjut terus. Harusnya nyaman dengan aliran itu. Karena buru realis tidak ada. Saya lagi tidak Terus nyaman. tak tembak mana? Kamu nyaman dulu, nyaman. Ya terus. Ketika kamu nyaman terus. Soalnya kalau nggak nyaman dipaksakan, saya yakin satu saat Ada perbedaan. Oh iya, hasil tentang hasil. Jadi selain itu gini, aku sering kali ngomong, Shinchan ini dalam kondisi tak sedang. Jadi terapi dulu, biar mengenal berbagai macam bentuk, dalam warna dengan penderitaannya. Sampai koru. Arep kelemahan ndak wani. Jadi ini Dengan siksa untuk kuburnya. kasus ini karena dianggap keluarga semua ya. Mas Adit pernah telepon aku, Shinchan itu seperti dibilang Mas Cecep bahwa dia tidak datang proses dari seket, dari realis, dari itu enggak, bentuk enggak, langsung jep gambar gitu loh Mas. Dan ternyata Mas Adit nangkap gitu loh, realis kacau gitu, udah nanti itu bahasanya, ya wis gaya teknik, gaya metode dia. Nah ini terus akhirnya diberikan ilmu pedalaman tentang warna dan yang lain ya lewat metode itu gitu loh. Terus permasalahan tentang nyaman itu terbalik nang yang bersangkutan. Iya, aku. Untuk kenyamanan selama ini yang saya rasakan yang saya rasakan gini, ketika dulu saya belajar awal-awal kan pakai kuas dari yang terkecil ditumpuk kon ngitungi sampai dari 1 sampai 10 nangis-nangis lah, aku kudu leran kan. Nyontek kayak bersih. Akhirnya ternyata kasus di situ kendalanya di media terlalu kecil. Yang akhirnya memaksa untuk menggunakan kuas yang paling kecil. Saya aku izin negara karo ngene cilik kan pas kuwi gede gede-gede. Bukan dia kuas gede. Nyorake lebih bebas. Dan itu kan berusaha untuk nyaman loh. Iya, untuk mencari nyaman itu jawabannya seperti itu. Maksudku di situ arah diskusi ini bukannya apa ya Udah pencurator apa-apa toh. Dan untuk Sensasi tak pulau kesekian kalinya saya gambar
yang gagal juga ada. Saya kira ya didol murah ngoten niku nggih. Alhamdulillah enak wong kapusan. Tapi dengan posisi awal masih belajar terus tiba-tiba ayu sak menit dhuwur. Ya jeneng apes ya Mas untuk Dan artinya gini loh, kalau kita bicara masalah laku dan tidak, Iya. yang penting kita tumak ninah gambar sehingga orang tahu lo tukang gambar. Iya. Yang kita capai itu dulu sementara. Tak muni aku lo tukang gambar, tapi tidak tahu roh lain gambar. Uang iyo tidak jadi. Dia orang tahu gambar, pintar orang gambar. Lain gua lo tukang gambar berhasil. Yang penting dia gambar. Tukang, ini mandor. Tukang gambar. Dan kemarin tuh yang apresiasi berikutnya setelah pameran di Perkasa itu ada transferan masuk itu 1 juta. Itu dari Dinas Perikanan Trenggalek. Skor menang aja jadi di asli konco guru juga yang putri yang laki-laki suaminya itu dari Dinas Perikanan Trenggalek. Alhamdulillah nggak semua gambar itu duit tok. Sampai sekarang belum diambil memang Paling besar deh Pak. Orang kono gambar. Berarti ki Anu banyak kon kita dari selipan. Harus asli sendiri. terus untuk peningkatan dari keberanian saya untuk mencampur warna itu sekarang saya juga Mas Adit juga memberi kesempatan untuk mengekspresikan semua warna yang ada di seperti referensi kita cari dari mungkin dari semua media dari referensinya memang dari bermacam-macam warna semua dimasukkan tidak apa-apa yang penting bisa nyambung karena terus saat ini gambar kula ora ketemu dulu Alhamdulillah berarti ini apik lah lagi. niku berkat pisuan. Enggak gini. Saya juga perlu mengaturkan terima kasih banget Mas Adit dengan adanya Mas Adit di kelompok ini mungkin banyak menambah ilmu untuk kita. Yang perlu diulas satu ini tentang kedalaman. Ini terkadang kita belum paham kedalaman pewarnaan atau gambar itu harus ada kedalaman seperti tadi kucing tidak punya kedalaman. Maksudnya pripun nih? Dijelaskan. Kedalaman warna. Iya, perspektif Kedalaman warna. Jadi kalau yang apa namanya ini enggak orang sanggih teori sing cuman dengan tumpuan-tumpuan itu kan ada misnya ya. Jadi numpuk setengah meter ini. Nah itu kalau menurut saya matengnya warna itu bisa tercapai dari situ. Kalau dengan kuning tebet dengan satu kali gores itu enteng rasanya. Jenengan perhatikan lukisan siapapun sing mateng mesti warnanya numpuk. Jadi semakin banyak goresan semakin mateng, kan gitu. Iya, tapi dengan warna lain ya, dengan metode yang tertentu ya. Nanti belajarnya kan mesti bertahap. Ya. Terus misalnya untuk aliran surrealis sama realis apa tetap mempunyai kedalaman yang harus ditemui? Wajib. Warna yang realis wajib. Malah tumpuan yang sembur tidak dihitung. Iya, benar kalau dia lukisannya Raden Saleh itu enggak cuma satu sampai detail banget. Tumpuk. Meskipun dengan warna yang sama. Ya beda tipis. Maksudnya kan memang beda dengan teknik yang diajarkan Mas Adit ke saya. Contoh menggambar daun itu kan identik dengan hijau. Itu kan Mbak Carik juga pernah ngomong ke saya bahwa warna daun itu tidak harus hijau. Itu di situ ada merah, ada coklat, ada kuning, ada merah, mungkin biru, kan seperti itu. Berarti kan untuk satu warna hijau yang identik dengan daun itu kan belum tentu kalau mewakili daun, kalau hanya warna hijau yang masuk di situ. Kedalaman warna, apalagi jangan daun kayak ya. Wajah terutama. Wajah itu kalau kita menggambarnya cuma Mbak Kicat ya,
kalau pakai coklat aja kuyeh. Aku inget gambarnya Pak Cecep sing gambar Kota Diri gitu. Oh iki matang. Aku nggih. Ya sitok kuwi tok. Kota Diri di aku wis ora urusan. Kuwi rada tenanan. Karena payu, Pak. Jadi banyak orang bahwa lukisan Mas Cecep Putra Diri itu tidak enak diapa-apakan. Itu wis pol pada tingkat ini. Pasti RP nyacat walah lah. Godan. Dan ya kita berusaha seperti itu. Harusnya orang pribadi saya harus berusaha selalu. Dan harus konsisten. Ya. Ngono terus aja kok. Wes sepenting yang ndang cepet nah mari. Oh, ndang diduwite kok. Itu GPS. Delok, tak video tak ge wong liya, lek ra sumber ya tak titik-titik. Jadi gambar itu bukan kecepatan. Beda kalau misalnya kayak lukisan yang model dinonan kalau Pak Muhajir, Imam Muhajir ya, putih. itu mainnya memang setengah dilempar. Abstrak, komposisi hitam, bus, dan itu memang beda. Dia udah melewati banyak fase. Saya udah ditiru sing ngono sih. Makrifat ya. Dan juga saya berharap misalnya koyo abstrak kuwi bukan pelarian. Ora kok mergo aku ora iso gambar realis terus akhirnya banyak gambar abstrak bukan itu. pulau Nah, kuwi. Enggak, tetap harus tahap-tahapannya